Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat beribadah kepadanya. Karena itu mari kita datang dengan hati yang penuh syukur, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan pujian dan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Mari kita menaikkan pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma. Sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini, dan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu. Oleh kami mohon ya Bapa, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia bobrok, najis, berdosa, jahat. Kami adalah orang-orang munafik di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan terhadap pimpinan kami, bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan kami, suami, istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami mohon, ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tertutupi. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan jujur dan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah satu kali untuk selama-lamanya mati di atas kayu salib. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan namanya layak dipuji dan ditinggikan. Biarlah setiap kita bersorak-sorai memuji Dia. Mari bersama-sama kita nyatakan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 139 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang tangan kita, Dia memimpin langkah kita, dan Tuhan juga akan menolong kita untuk tetap berbuah di tengah krisis. Kita nyanyikan pujian ini, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tadi yang telah dibaca oleh petugas, dan kita akan lebih dalam lagi menggali isi firman Tuhan ini bagi kehidupan kita masing-masing. Dari ayat 1 sampai 8 ini, ayat fokus sebenarnya ada di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi ini adalah merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya apa ketika jawabannya adalah dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi pertanyaan di balik jawaban ini adalah bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan? Bagaimana kita bisa dikatakan, saya ini, aku ini, engkau ini adalah murid Tuhan? Nah, jawabannya adalah engkau dapat menjadi murid-murid-Ku dengan cara apa? Kan dengan demikian ya, dengan cara apa? Yaitu Bapa-Ku menjadi dipermuliakan, Tuhan menjadi dipermuliakan. Dipermuliakan oleh karena apa? Oleh karena kamu berbuah banyak. Jadi, menjadi murid-murid Tuhan itu apa? Menjadi murid-murid Tuhan itu bagaimana? Menjadi murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan.
Melalui apa? Melalui kehidupan kita berbuah-buah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini menjadi murid adalah berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk berbuah. Nah, kemudian untuk melengkapi jawaban ini, Tuhan memberikan satu ilustrasi. Ilustrasinya ada satu pohon anggur. Pohon anggur itu tentunya punya batang yang menuju ke akar itu ya, dan ini batang utama atau yang disebut dengan pokok anggur. Nah, pokok anggur ini memiliki cabang-cabang yang banyak. Nah, cabang-cabang itu menunjukkan itu adalah orang-orang murid-murid Tuhan. Nah, murid di sini ya ada murid-muridan gitu ya. Ada murid yang setengah murid. Ada murid-murid yang benar-beneran menjadi murid. Nah, perbedaan antara murid-muridan setengah murid dengan murid yang beneran itu perbedaannya di mana? Nah, ini dikatakan di sini 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, itu kan tujuannya kan Bapa yang dimuliakan nanti ya. Itu ada hubungannya dengan yang di ayat 8 tadi. Itu adalah pengusahanya. Dan aku ini, Tuhan Yesus, itu adalah pokok anggurnya. Nah, biasanya di musim semi, petani-petani itu mulai meranting. Itu dapat kita lihat, kita baca di dalam peristiwa musim semi yang diceritakan oleh penulis Kidung Agung ketika ada 2 orang itu sepasang sejoli yang saling jatuh cinta. Kemudian di musim semi itu sambil mereka bekerja, lalu mereka juga pacaran gitulah. Nah, di pagi-pagi hari si pria mengajak si gadis untuk sama-sama bekerja. Si pria itu adalah gembala. Ya, tentunya pekerjaannya gembala gitu ya, gembala muda, yang namanya saja masih pacaran gitu ya, gembala muda. Bukan gembala tua gitu ya, bukan ya. Tapi ini gembala muda gitu ya, masih pacaran lah, masih single gitu. Mengajak, ayo kekasihku, di musim semi ini kita sama-sama pergi ke ladang. Nah, si gadis itu pekerjaannya adalah menjaga, merawat kebun anggur. Nah, sebagai perawat kebun anggur tentunya dia tahu musim semi itu musim apa. Sehingga ketika musim semi itu lalu kemudian salah satu dari pasangan ya si pria berkata, "Ayo kekasihku, mari kita pergi. Bunga-bunga di ladang, di padang telah mekar. Tibalah musim, ya dalam bahasa Ibrani Hatsamir." Nah, itu apa? Nanti kita akan lihat. Lalu baris yang ketiga berkata begini, "Lihatlah bunyi tekukur di ladang, di padang sudah terdengar." Nah, dari sini di bagian yang pertama itu mengatakan bahwa bunga-bunga telah mekar. Maka saat itu ketika bunga-bunga telah mekar, maka tibalah musim memangkas. Ya ini yang diceritakan di sini. Jadi harus ada yang dikorbankan
harus ada yang menjadi korban dari ranting-ranting tadi, yaitu ranting-ranting yang memang pada dasarnya itu mengganggu. Itu akan dipotong. Di ayat yang kedua itu dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi suatu saat nanti. Jadi ini adalah peristiwanya kapan? Peristiwanya adalah ketika terjadi musim pembersihan itu. Musim pembersihan itu tidak enak. Ada yang harus dikorbankan. Yang dipotong itu adalah apa? Yang dipotong itu adalah ranting yang tidak berbuah. Di STT Cipanas, tempat saya di tahun 2010 sampai 2017, saya melayani di sana dan diberi kepercayaan untuk menjadi rektor di sana. Nah, di depan kampus itu ada pohon nangka. Pohon nangkanya itu berbuah banyak. Pada waktu itu saya menyangka, wah ini subur ya, buahnya banyak, pohonnya itu begitu menghasilkan buah yang banyak. Tapi nggak enak, gitu ya. Sewaktu dipanen nggak enak rasanya, nggak manis buah ya, nggak manis. Tapi terus ada orang penjaga kebun di desa itu, di kampus ya maksudnya, tapi dia adalah orang di desa Cipanas, desa Gadok. Dia ngomong, "Pak, boleh nggak itu buah-buah yang ada itu dipangkasin, gitu ya, diamputasi." Loh kenapa? Iya Pak, jadi kalau buahnya sedikit, banyak yang dipotong, itu sari makanan yang diserap oleh akar kemudian kan berada di batang itu. Dia terfokus kepada beberapa buah saja. Sehingga ketika dipanen, meskipun beberapa buah, tapi itu begitu hebat, begitu ranum. Kalau padi itu begitu bernas, gitu. Semakin banyak di situ, gitu ya. Terfokus di situ. Nah, benar, setelah dilakukan seperti itu, buah-buah yang banyak itu ya dijadikan tinggal sedikit. Maka ketika panen, buah-buah itu enak-enak. Dan ini memang jenis nangka yang super. Nangka yang enak. Dan kami panen dengan merasakan nangka yang enak gitu ya. Daripada ketika banyak tidak fokus, akhirnya apa? Mentah semua gitu ya. Akhirnya ya buat kalau orang Jawa ngomong jangan gori atau sayur nangka gitu ya. Hanya sayur nangka aja. Kita tidak pernah bisa menikmati nangka yang enak. Nah, tujuan pembersihan tadi, tujuan dari pembersihan carang-carang tadi, cabang-cabang tadi dibersihkan. Tujuannya untuk apa? Supaya sari makanan itu terfokus kepada cabang-cabang yang memang mau berbuah. Yang tidak mau berbuah ya disingkirkan. Yang mau berbuah dibiarkan. Agar apa? Agar mereka itu dapat menyerap gizi dari pokok anggur tadi, yang disuplai oleh pokok anggur tadi. Sehingga mereka menjadi semakin ranum,
semakin ranum, buahnya semakin banyak. Satu gerombolan gitu menjadi buah anggur yang sangat banyak dan enak. Karena apa? Karena mereka ini memang mau menyerap dari pokok anggur tadi. Sehingga ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga ada perintah di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bagaimana bisa menjadi murid-murid Tuhan yang benar? Yaitu bukan hanya sekedar nempel saja, melainkan benar-benar tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan. Itu kita dapat benar-benar menjadi murid yang berbuah. Pokok pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan singkat dari Yohanes 15 ayat 1-8 ini? Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi murid? Kita bisa menjadi murid dan bukan murid-muridan, itu hanya dengan tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya nempel kepada Tuhan. Saya terangkan untuk pokok yang pertama ini. Beda antara Roh Kudus yang ada di dalam diri Saul, bedanya apa dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Daud? Bedanya adalah dari istilah yang dipakai oleh penulis firman Tuhan mengenai cerita Saul dan Daud ini. Yaitu ada satu kata, yaitu hinggap dan tinggal tetap. Bagi Saul, memang Saulus itu namanya Saul sebenarnya, tapi diyunanikan jadi Saulus. Tapi ini maksudnya itu yang Saul raja itu. Bagi Saul, kebiasaan ngomong Saulus ya, sampai hampir Saulus lagi. Bagi Saul, Roh Kudus, Roh Tuhan, itu hanya hinggap. Itu biasanya Roh Kudus itu dilambangkan dengan merpati. Nah, kalau merpati hinggap, itu jadi hinggap itu ya gini aja. Terbang, hinggap. Tapi bisa jadi ketika dia sudah tidak mau, dia akan meninggalkan. Nah, ini adalah kalau mengambil perumpamaan Tuhan Yesus tadi, itu carang atau cabang yang hanya menempel saja. Menempel. Dia ogah-ogahan sebenarnya. Pun kalau ketika menempel ada asupan gizi, ya dia tidak mau menerima. Ada firman Tuhan, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak masuk di dalam hati dan dijalankan, melainkan hanya lewat aja gitu ya. Nah, orang yang seperti ini itu adalah murid-muridan, ya seperti Saul itu. Apa ya istilahnya ya? Esok dele sore tempe, pagi kedelai, sore sudah menjadi tempe. Tapi nggak mungkin setelah itu ya tempenya jadi lanas, busuk gitu, sehingga terus dibuang setelah itu gitu ya. Nah, satu hari bisa jadi mood-moodnya itu mood-moodan gitulah, itu berubah-ubah gitu. Ya, jadi orangnya
kalau bahasanya Ibu Lisa itu oglangan gitu ya, oglangan. Ya itu nggak tentu gitu ya. Saul itu orangnya seperti itu sehingga kadang Roh Kudus itu hinggap, kadang lari terbang lagi. Hinggap lagi, terbang lagi. Ya itulah orang seperti Saul yang dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi itu akan dipotong. Karena ganggu itu. Berbeda dengan yang digunakan dalam menggambarkan Roh Kudus di dalam diri Daud. Dia tinggal tetap. Berada terus. Tetap. Dari awal sampai akhir. Kekal. Nah, ini adalah carang yang menempel. Bukan menempel ya, tapi tinggal di dalam aku tadi itu. Memang benar-benar sudah menyatu cabang itu dengan pokok anggurnya. Sehingga cabang itu adalah cabang yang memang mau berbuah. Mau mendengarkan firman Tuhan. Mau ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Sehingga hidupnya nanti berbuah-buah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika sudah tinggal tetap seperti itu, ya sudah nempel terus. Ilustrasi yang kedua, selain ilustrasi tadi dari firman Tuhan, yaitu Saul dan Daud, ilustrasi yang kedua saya akan berikan, yaitu ada 2 kertas. Kalau memang sudah dijauhkan, ya memang nggak ada hubungan antara 2 kertas ini. Tapi ketika saya tempelkan, ya sudah, ya ada hubungan memangan. Lalu ada angin ribut, ada badai, ada krisis. Apa yang terjadi ketika ada angin ribut? 2 kertas ini diterpa oleh angin itu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 2 kertas itu terpisah. Tapi saya ada lem. Saya kasih lem di satu permukaan kertas. Lalu saya tempelkan sehingga ini bukan hanya menempel ini, tapi ini sudah melekat. Tinggal bersama. Dan ketika krisis badai melanda 2 kertas ini, maka 2 kertas ini tetap punya hubungan. Diombang-ambingkan ya tetap nempel terus, melekat. Nah, kehidupan kita juga harus seperti itu. Kalau terpisah ya memang tidak ada hubungan, gitu ya. Itu ya bisa dikatakan kalau ini ya murid-muridan gitu ya. Tapi ketika nempel itu ya setengah murid gitu ya, bisa dikatakan begitu yang saya katakan tadi. Nah, tapi kalau ada krisis akan terpisah. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah ini kasih lem, tempelin. Dah itu tetap meskipun ada krisis kehidupan, tetap dia ada hubungan. Dan Tuhan Yesus inginnya itu seperti itu. Jadi jadilah carang yang benar-benar menempel kuat dan melekat lebih tepatnya. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Meskipun krisis kehidupan sekalipun diterpa, tapi tetap menempel kuat, melekat di dalam kehidupan kita. Dan pastilah ketika kita menempel kuat, bersatu di dalam Tuhan, maka yang ketiga adalah kita akan berbuah.
melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Sehingga buah-buah itu semakin lebat, semakin lebat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita berlomba-lomba untuk menghasilkan buah yang lebat. Di sana mengejar buahnya itu semakin lebat. Saya harus semakin berbuah, semakin lebat di dalam Tuhan. Berlomba-lomba dalam lomba-lomba yang baik, yaitu menyerap firman Tuhan, nempel kepada Tuhan. Dan kita dapat berbuah-buah sebagai murid-murid yang memuliakan nama Tuhan. 3 pelajaran ini, yaitu yang pertama, menjadikan Roh Kudus itu benar-benar sebagai tuan rumah di dalam kehidupan kita, tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Bukan Roh Kudus itu tamu kita, bukan. Malah justru Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita. Dan yang kedua tadi, yaitu kita harus benar-benar terus ketika di dalam suasana gembira maupun duka, kita tetap dekat dengan Tuhan. Tidak lari dari hadapan Tuhan, tetapi tetap dekat, menempel seperti dilem tadi, 2 kertas dilem kepada Tuhan. Maka yang ketiga, kita menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama, anggota-anggota gereja, itu saling berlomba-lomba untuk menghasilkan buah yang lebat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi kesaksian hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita berlomba-lomba untuk menolong mereka. Bukan saling tinggal diam dan siapa dulu yang menolong mereka. Bukan, malah justru kita semakin berlomba-lomba siapa cepat. Dan dia akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah benar-benar murid Tuhan. Jadi kita harus bernas, semakin banyak buah, semakin menunduk di hadapan Tuhan. Seperti padi bernas di tengah-tengah krisis sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami menjadikan Roh Kudus sebagai penuntun jalan kehidupan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menempel kuat, dan bahkan bukan hanya menempel, melainkan melekat kuat di dalam Tuhan dari kehidupan kami ini ya Tuhan. Sehingga di musim-musim yang berbeda, di musim kami gembira, maupun ketika kami merasakan duka di dalam krisis sekalipun, kami tetap menempel dan melekat dengan Engkau ya Tuhan. Maka ketika kami berada di dalam Engkau, kami pastilah akan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak dan Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kalau hari ini kami masih diperkenankan, diizinkan Tuhan beribadah, menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami anak-anak. Bukan karena kami hebat, mampu, cerdas, pandai. Tetapi semua ini karena belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama-Mu pada hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kami menaikkan setiap syafaat kami kepadamu. Setelah kami mendengarkan taburan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Kiranya pesan firman Tuhan yang diberitakan, dibagikan bagi kami hari ini tidak lalu dan sia-sia dari setiap telinga hati kami. Tapi tanamkan di dalam hati kami masing-masing pribadi. Agar firman itu tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Berkati Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, rumah tangga. Apapun yang anak-Mu perbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua anggota gereja yang Tuhan izinkan hidup sampai hari ini di sini di gereja ini. Tolong kami supaya kami terus hidup berpadanan dengan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan. Di tengah krisis yang melanda hidup kami, pencobaan yang melanda hidup kami, tekanan hidup yang melanda hidup kami, kami tetap diingatkan untuk terus menghasilkan buah yang melimpah, terus mendekatkan diri di dalam Kristus Yesus, mengandalkan Roh Kudus yang terus menguatkan, menghibur setiap kami yang mengalami persoalan di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terutama untuk anggota gereja, kami semuanya di GPI ini, Tuhan berkati kami semuanya Bapa. Kami rapuh tak berdaya. Kami hanya debu yang tidak ada arti tanpa Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, izinkanlah kami untuk datang sujud menyembah kepadamu. Perkenankanlah kami hidup bersamamu. Karena kami percaya saudara dengan firman Tuhan. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah lebat. Oleh kami mohon ya Bapa, kiranya kami tidak pernah terpisahkan daripadamu. Sekalipun badai, krisis melanda hidup kami tetap sujud di hadapan Tuhan. Kami tetap berpegang kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Engkau selalu senantiasa siap untuk menolong kami, anak-anak-Mu, yang memohon pertolongan daripada. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan pengasihan. Baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Gereja-gereja lokal yang ada, Tuhan juga berkati. Sehingga kami semuanya terus bersemangat, berapi-api untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh majelis penatua diaken aktivis gereja ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkatilah. Satukan hati kami. Luruskan motivasi pelayanan kami ya Bapa. Supaya kami melakukan semua pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mencari pujian di dalamnya. Tetapi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak mencuri merampas kemuliaan Tuhan. Di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk seluruh kebutuhan umat-Mu, anggota gereja ini. Tuhan, Engkau akan cukupkan. Sekalipun di dalam krisis, di dalam kekurangan, di padang gurun sekalipun, Engkau hadir untuk menolong. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sang penyedia.
bagi setiap mereka yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik hari ini, dan ada di rumah mereka atau ada di hospital pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau hadir untuk melawat, memulihkan, menyembuhkan mereka. Yang terpapar oleh karena virus corona pun kami mohon Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Beri harapan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka bergumul sendirian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang bergumul dengan kerohanian mereka. Hubungan intimasi dengan Tuhan renggang oleh karena berbagai persoalan hidup, tekanan hidup. Kami mohon Tuhan, Engkau pulihkan kami, supaya kami mengalami transformasi hidup yang terus berkemenangan karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sinode GPI ini Tuhan berkati. Sehingga sinode ini terus berkembang, membangun gereja lokal di berbagai wilayah tempat oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus kami sanjung, kami agungkan, kami muliakan. Pakai kami semuanya hanya sebatas alat-Mu saja ya Bapa. Di dalam penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Kalau gereja ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami hanya pelayan-Mu yang Tuhan perkenankan, izinkan, layakkan untuk mengambil bagian di dalam ladang Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kebutuhan makan minum pakai anggota gereja ini. Terutama di pelosok-pelosok tanah air ini, Tuhan Engkau tolong mereka, cukupkan bagi mereka. Berdoa juga untuk setiap hubungan rumah tangga, keluarga Kristen di gereja ini. Tuhan berkati. Kiranya Engkau menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Supaya setiap apapun yang kami kerjakan, berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hasil buah yang kami hasilkan adalah buah-buah roh, buah kebenaran yang murni, yang sejati, yang dapat kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka yang tidak percaya kepada Tuhan melihat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan diri percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa, terus menyerahkan Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati para pengurus, pembina Yayasan Muria. Yang Tuhan perkenankan, izinkan anak-anak-Mu untuk melayani secara holistik di berbagai bidang, termasuk sosial, pendidikan, kesehatan, gereja. Kiranya apa yang anak-anak-Mu telah taburkan, apa yang anak-anak telah korbankan, berikan untuk pekerjaan pelayan Tuhan ini. Tuhan balas kepada mereka berlipat kali ganda. Berkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya Engkau buat menjadi berhasil. Seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa. Kalau kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, maka kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup itu. Kami akan menghasilkan buah yang makin melimpah. Buah kebenaran. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Penguasaan diri di dalam hidup kami sebagai anggota gereja GPI ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Tuhan mohon berkat-Mu atas bangsa ini. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok negeri ini. Engkau satukan hati mereka untuk bekerja sama membangun negeri ini. Jauh dari korupsi. Jauh dari kepentingan pribadi, golongan, etnis, politik, sosial masyarakat. Karena bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, yang disatukan di dalam Pancasila. Biarlah kami di dalam kepelbagaian saling menghormati satu dengan yang lainnya di dalam negeri kami sebagai anak bangsa. Untuk saling mensupport, mendukung demi kemajuan bangsa yang kami cintai ini ya Tuhan. Terutama di tengah-tengah krisis berbagai hal di negeri ini. Krisis multidimensi. Tuhan tolong. Pulihkan negeri kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya di Kau sajalah yang mampu dan sanggup untuk memulihkan bangsa dan negara kami dari berbagai persoalan
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya juga Engkau pulihkan ekonomi bangsa ini, sehingga bangsa ini terus maju, berkembang, oleh karena Tuhan memberkati negeri ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa ya Tuhan, untuk setiap persoalan yang terjadi di dalam negeri kami ini, Engkau hadir untuk menolong ya Bapa. Memasuki musim penghujan ini, berbagai persoalan di bangsa kami terjadi. Baik itu tanah longsor dan juga banjir di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang terdampak oleh karena bencana alam ini Tuhan. Hibur kuatkan mereka, supaya mereka tidak putus harap, putus asa di dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh permohonan pergumulan kami hari ini, seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan, dengan kehendak-Mu lah, Engkau yang akan menjawab semua seru doa kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap permohonan, seru doa dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi jadilah menurut kehendak Tuhan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Kolose 2 ayat 6-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali di dalam tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya dimanapun kita berada, kita tetap menghasilkan buah yang banyak, mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan terus meminta pertolongan dari Roh Kudus bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Lembutkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu